Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Menjadi single mom usai resmi menyandang status janda, Cikita Medi sepertinya harus berjuang sendiri, terutama mencari pundi-pundi rupiah. Ia pun harus memulai kembali kehidupannya dari nol dan berjuang sendiri. Bukan hal baru, Ciki biasa ia disapa nafkah sendiri. Saat masih bersama dengan Indra Aditya Rahim pun ia melakukan hal yang sama. Bedanya, kini ia bisa leluasa tanpa harus ada beban yang dipikul. Tapi belakangan tersiar kabar jika Ciki telah melelang barang-barang berharga miliknya untuk membayar hutang dan menyambung hidup. Apalagi ia sama sekali tak menuntut nafkah ida dan mut'ah, serta jumlah uang nafkah anak pun hanya 2,5 juta rupiah per bulan. Perceraian ini masih menyisakan tunggakan KPR senilai 90 juta rupiah yang harus ditanggung sendiri oleh Cikita. Mau tak mau, ia harus mencari cuan demi bisa menutupi kredit rumah. Lantas benarkah Cikita kembali bekerja keras demi bisa meraup cuan tanpa diganggu oleh Indra? Enggak kerja keras aku. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Kan aku udah bilang deh kemarin kalau disuruh kerja keras aku udah enggak lagi. Kerja cerdas, itulah yang kini dilakukan Cikita demi bisa mencari cuan. Tak ada lagi kerja keras bagai kuda saat masih memperai rumah tangga dengan Indra. Meski santai dalam mencari cuan, ia bisa menikmati konser musisi kenamaan Maher Zain dan Haris C. Apapun rezeki yang dikeluarkan dengan rasa bahagia, ketemu Maher Zain itu kan kayak, ini kan benar-benar salah satu konser yang menurut aku dia sosok musisi Islami, yang menurut aku semua lagunya itu gampang dimengerti. Jadi aku di sini bukan centil-centil tidak beretitude gitu ya. Di sini aku bermuhasabah loh. Perempuan di dalam lu joget tadi. Joget karena emang lagunya enak-enak, tau nggak? Joget itu bukan hal yang porno ya. Oh iya, gue nggak bilang porno. Iya maksudnya ya memang kan lagu-lagunya Maher Zain kan memang dia tuh popnya pop kreatif kan. Jadi makanya aku amazed banget bisa ketemu walaupun ya duduknya di samping berapa 500 meter gitu dari lumayan lah, tapi agak-agak kelihatan lah ya. Kelihatan banget loh. Kelihatan. Gitu. Malah aku bersyukur banget dengan last minute aku bayar ternyata dapat kursinya yang enak. Cikita ingin hidup damai tanpa ada lagi benalu yang mengganggu di kehidupannya. Bahkan ia juga tak pernah mempermasalahkan ihwal nafkah anak 2,5 juta rupiah dari Indra. Lantas benarkah Cikita trauma dengan apa yang telah terjadi selama hidup bersama Indra? Kalau trauma, apa yang ditraumain ya? Trauma dibohongin aja. Trauma lah, duit lu habis. Iya, makanya ini saya juga maksudnya memang lagi melatih diri untuk supaya mengeluarkan uang secukupnya. Gitu, jadi kayak keluar konser. Healingnya tuh sekarang benar teratur. Kalau dulu kan benar-benar healing dihilangin dulu. Enggak ada apa-apa lagi. Dikasih syukur enggak juga enggak apa-apa. Kan aku udah pernah bilang waktu itu kayaknya. Ya, ke Mas ya. Ke Mas ya. Urusan sama Allah aja. Urusan sama Allah aja. Enggak, aku enggak mau menuntut lagi karena ya keluarnya segitu ya berarti kemampuannya segitu. Nanti pada saat dewasa tinggal dialah yang menjelaskan kepada anaknya. Ya udah ngapain lagi gitu. Toh juga anak aku aman-aman aja beneran. Toh tadi lihat anak gue kan. Meski tak ada trauma, namun untuk saat ini ibu satu orang anak itu masih enggan untuk membuka kembali hatinya untuk pria lain. Lantas benarkah Cikita bakal kembali membuka hati jika ada pria bule yang mendekatinya? Benarkah Cikita ogah kembali merajut kasih dengan pria pribumi? Yang belum nikah silakan lah. Yang belum nikah silakan tuh udah kode-kode. Iya, kalau Indonesia tidak ya. Ini sekarang dia ini mau mancanegara. Ya. Maksudnya move on secara kehidupan. Tapi kalau buka hati, sekarang aku lagi nutup dulu. Lagi nutup dulu. Iya, sesuka hati aku aja, kadang buka, kadang tutup. Enggak, kebetulan emang saya lagi bersahabat dengan yang sejenis saya dulu.
Lantas bagaimana dengan laporan pengancaman yang dilayangkan Cikita ke Polres Tangerang? Benarkah laporan KDRT Indra belum dicabut sehingga Cikita dan ibundanya terancam masuk penjara? Oh iyalah, setelah capek lelah kita ya, drama. Plong sih, kadang plong, kadang seret juga nih, seret nih. Nyanyi soalnya. Iya, habis nyanyi Asam lambung sih udah tembus sih. Euforianya tuh di dalam beda banget, jadi udah gak kepikiran karena ditanya sama kalian jadi ingat lagi kan. Kemunculan Denny Gustaf untuk melayangkan gugatan harta Gonogini senilai 13 miliar membuat Clara Sinta meradang. Lewat unggahan Instastory-nya, Clara menuding jika mantan suaminya itu begitu mahir memutarbalikkan fakta. Tak terima digugat mantan suami, Clara langsung membongkar fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Dalam unggahannya, Clara menulis jika nafkah anak 5 juta rupiah setiap bulan sesuai putusan majelis sama sekali tak pernah ditunaikan. Tapi justru sekarang Denny meminta harta Gonogini. Saya jangan salah paham, saya di sini bukan mau ambil harta, gitu loh. Karena udah 3 tahun saya titipkan ke dia, gitu loh. Jadi saya bukannya mau ngambil, gitu loh. Di sini saya menyelamatkan yang saya mau titipkan tadinya untuk anak, gitu loh. Nah ini saya mesti klarifikasi dengan dia kalau emang ini ya kita harus ke harta Gonogini kalau sampai ini, gitu loh. Gugatan itu tentu saja membuat Clara bingung, apalagi pundi-pundi rupiah dan harta benda yang selama ini dipertontonkan di sosial media merupakan hasil jeripayahnya. Tak ada sama sekali andil dari Denny. Bahkan mobil mewah hasil dari kocek pribadi digadai oleh Denny hingga sempat ditarik pihak leasing. Jadi kita cerai kan 2022. Harta ini saya titipkan semua ke dia, gitu ya. Untuk saya titipkan buat anak kita, gitu. Nah sejak jalan 3 tahun kenapa saya ya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini. Memang dikuasai dia semua, jadi karena seperti ya rumah, mobil, ada rekening, gitu ya. Itu tabungan semua di dia, gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Perilaku Denny selama menikah dibuka oleh Clara. Tabiat buruk selama menikah dan sering mentransfer orang tanpa sepengetahuan hingga hobi depo diumbar Clara. Bahkan dalam postingannya itu Clara beruntung lantaran beberapa bukti-bukti keburukan Denny selama menikah belum sempat dihapus meski sempat diwarnai ketegangan dengan suami barunya Alexander Muhammad Asad. Ya dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu. 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 ya. Ya rumah, mobil, ada rekening. Rabu depan 13 November 2025, pihak Clara selaku tergugat harus siap menghadapi sidang perdana yang beragendakan mediasi. Jika Clara hadir, win-win solution terkait harta 13 miliar tentu akan diupayakan. Yang jadi persoalan, Clara yang kadung menikmati gurihnya cuan pemberian suami pertama tak sudi berbagi harta dengan Denny. Indikasi itu terlihat saat Clara tampil di sebuah podcast dan menjelek-jelekan laki-laki yang menikahinya pada Maret 2017 itu. Diam-diam ternyata Denny berusaha meminta harta itu secara baik-baik pada Clara. Namun Clara seolah pantang memberi serupiah pun kepada Denny. Kan dia bilang kan saya menguasai harta di situ. Ya saya mulai ya agak kayaknya udah saatnya saya kasih tahu lah publik gitu loh yang sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kan ya kalian udah bisa nilai gitu loh. Ya kan? Ini orangnya gimana sih gitu kan bisa nilai sendiri sebenarnya.
dari dia bikin konten itu tuh bisa menilai sebenarnya, gitu loh. Tapi kalau mau lihat lebih pastinya nanti, saya ada buktinya, saya ada saksinya gitu. Nanti di persidangan kayak lebih ininya ya, saya nggak mau cerita yang gimana lah gitu loh. Itu jelasnya nanti bisa jelas dengan sidang itu.